Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi sama kakak hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memuji Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang tahu Superman? Ada yang pernah nonton? Angkat tangan. Saya. Kalau dicerita ya, Superman itu selalu menolong dunia. Tiap ada yang nangis, ada yang susah, dilawan monster, selalu Superman datang. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti punya jagoan. Ya, siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menolong kita ketika kita sedih, ketika kita susah. Dia selalu ada untuk kita. Karena itu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi
adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Susi. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Bapa, Engkau sungguh baik. Oleh karena itu, dengan sikap hati yang tenang untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan pujian ini. Engkau sungguh
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah hari ini. Kami boleh kembali beribadah secara online bersama-sama dengan teman-teman kami Sekolah Minggu GBI Sumbersari. Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semuanya hai, shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Kak Christine bersuka cita kalau hari ini kembali bisa berjumpa dengan kalian, sekalipun secara online melalui ibadah online Sekolah Minggu GBI Sumbersari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Christine berdoa kalian semua sehat-sehat, diberkati, dan berbahagia bersama dengan keluarga. Oke, Kak Christine juga mau mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik kelas. Yeay, semua pintar-pintar, semua naik kelas. Ada juga yang tadinya TK, sekarang sudah naik tingkat menjadi anak SD, ganti seragam jadi merah putih. Yeay, tepuk tangan untuk kalian. Kalian semua anak-anak yang hebat. Tetap jadi anak yang rajin ya, supaya masa depan kalian cerah bersama dengan Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh bersama dengan Kak Christine katakan yes. Wow, semua bilang yes. Semua siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, Kak Christine mau nanya. Siapa di antara kalian yang sudah pintar berdoa? Kalau doa gak diajarin lagi sama papa mama, gak ngikutin papa mama lagi, tapi sudah pintar berdoa. Siapa coba? Aku. Hampir semua sudah pintar berdoa. Siapa di antara kalian yang sudah pintar berdoa tapi juga rajin berdoa? Aku juga. Wah, semua juga rajin berdoa. Pagi hari bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa, mau bobo berdoa. Pokoknya semua selalu berdoa. Itu namanya anak Tuhan yang luar biasa. Oke, hari ini kita juga mau belajar tentang doa. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Murid-murid Tuhan Yesus tadinya nggak pintar berdoa, belum terbiasa berdoa. Sehingga mereka minta diajari berdoa oleh Tuhan Yesus. Ayo, sekarang kita buka yuk Alkitab kita. Yuk, semua pasti ada Alkitab di dekat kalian. Buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Kak Christine akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus minta diajari Tuhan Yesus untuk berdoa. Dan akhirnya Tuhan Yesus, oke, kalau kalian mau berdoa, berdoalah seperti ini. Kalian ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita mengenalnya sebagai doa Bapa kami. Ada kalian yang hafal? Yuk kita ucapkan bersama-sama yuk. Doa Bapa kami. Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalian bisa menghafalkan doa Bapa kami dan bisa didoakan setiap saat. Kak Christine pagi-pagi selalu suka mengucapkan doa ini. Sebelum melakukan segala sesuatu, setelah berdoa, ucapkan doa ini. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dan bukan hanya itu saja. Doa tidak sekedar kita meminta kepada Bapa di surga. Doa adalah kita mau supaya kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin ada kalanya ketika kita berdoa tidak selalu Tuhan jawab hari itu juga. Misalnya, Tuhan, saya mau punya HP baru. Nggak langsung Tuhan jawab. Mungkin nunggu berapa waktu lamanya sampai papa mama ada uang untuk membelikan kalian HP baru. Ya, atau mungkin ketika kalian minta sesuatu yang membahayakan kalian, Tuhan tidak menjawab doa kalian. Misalnya apa? Yaitu mungkin minta HP tapi yang bisa main game. Supaya kalian bebas main game. Tuhan gak akan kasih kalau itu membahayakan kalian, kalau itu tidak baik untuk kalian. Nah, Tuhan Yesus selain mengajarkan doa seperti tadi, doa Bapa kami, juga mengingatkan murid-muridnya untuk tekun, untuk tidak mudah bosan di dalam berdoa, untuk tidak malas berdoa. Tuhan Yesus memberikan contoh begini. Ada seorang yang kedatangan tamu, sahabatnya tengah malam. Tapi orang ini tidak punya sesuatu, tidak punya makanan untuk menyambut sahabatnya ini. Akhirnya dia teringat, dia juga punya teman atau sahabat juga, tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya dia berpikir, oh, aku mau minta kepada sahabatku yang di sana. Aku mau pinjem makanan untuk menjamu teman sahabatku yang satu ini. Akhirnya dia datang. Itu tengah malam, dia ketok-ketok pintu. Tok, 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 tok. Sekali. Kok sepi ya? Tengah malam orang pasti sudah bobo. Dia ketok lagi. Tok, 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 tok. Yang di dalam sudah mulai terganggu. Aduh, siapa sih ini tengah malam kok ketok-ketok pintu? Terus ketok-ketok lagi. Tok, 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 tok. Ya, ada apa? Malam-malam begini. Dari dalam yang punya rumah sahabat tetangga ini, tetangga yang sahabatnya ini, dia berkata dengan keras, ya ada apa? Kami sudah tidur, ini tengah malam. Terus orang ini bilang, kamu punya roti enggak atau makanan apa? Pinjem dulu dong, aku ada teman sahabat dari luar kota, kasihan dia lapar. Aku gak punya makanan untuk dihidangkan. Ah, gak ada, aku udah ngantuk. Yang dari dalam, dia tidur lagi yang dari dalam. Tapi orang ini terus saja ketok-ketok, tok, 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 tok. Please, tolong kasihan temanku, dia kelaparan, aku gak punya makanan. Ketok-ketok terus berisik banget. Akhirnya yang punya rumah kesel. Ya udahlah, daripada dia ketok-ketok terus, dia cari makanan di kulkas, di meja, ambil, masukin tempat. Akhirnya dia buka pintu. Dah, ini bawa pulang, sana cepet-cepet, ganggu aja. Nah adik-adik, ini adalah gambaran supaya kita tidak bosan berdoa, meminta kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Dan kita punya ayah, punya papa, punya papi. Kalau kalian minta sesuatu kepada ayah kalian, kepada papa kalian, kepada papi kalian, pasti dia akan memberikan yang kalian minta kan? Gak mungkin kalau misalnya nih, kalian habis naik kelas, papa mau tas baru dong. Gak mungkin papa kalian kasih kresek, udah gak usah pakai tas ini, pakai kresek aja. Gak mungkin kan? Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus katakan begini, kalau Bapak kalian yang di dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik untuk kalian, gak mungkin
Bapa kita yang di surga tidak memberikan yang terbaik untuk kalian? Gak mungkin ada seorang bapa yang kalau anaknya meminta roti, bapaknya ngasih dia ular. Gak mungkin, ya kan? Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa berdoa adalah kesukaan Tuhan Yesus? Setiap saat Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Pagi hari, siang hari, malam hari mau beristirahat, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat Tuhan Yesus akan disalibkan, ketika Tuhan Yesus takut mau disalibkan, manusia Tuhan Yesus dia takut mau disalibkan, Tuhan Yesus memilih untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, Bapa Allah memberikan kekuatan kepadanya, dan Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Nah, mari kita juga mau seperti Tuhan Yesus. Kalian ingat ada satu lagu pujian? Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku dapat bersuka cita, karena ku doa setiap hari. Adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak yang suka berdoa, kita tetap bisa bersuka cita di tengah-tengah situasi apapun. Oke? Jadi anak yang selalu berdoa, bukan hanya meminta kepada Tuhan, tapi menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Oke? Kita akan buka ayat hafalan kita. Buka Alkitab kalian, kita akan baca dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-143 ayat yang ke-10. Oke, bagian A saja. Bunyinya, ayo kita baca bersama-sama ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat yang ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, karena sebab Engkaulah Allahku. Oke adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang tekun berdoa, tidak mudah bosan di dalam berdoa, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah saat ini. Berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami, berkati oma opa kami, berkati semua orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan berkati bangsa kami, kota di mana kami ada, kota Bandung, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Ingat, tetap jaga 5M. Patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, makan bergizi, istirahat cukup, dan bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.